Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 metode konstruksi jalan jembatan reguler B2 Prodi Teknik Sipil dengan beranggotakan Gina Yuniar, Amanda Wulansari, Muhammad Saiful Alam, dan Novi Santika. Berikut akan kami paparkan pemodelan jembatan yang sudah kami desain dan analisis. Nah, di sini sudah ada software Brick Design 2016 untuk mendesain jembatan. Di tampilan awal kita sudah melihat ada dua menu. Di sini ada Create a New dan Load All Sample. Nah, kita pilih yang pertama ini untuk membuat yang baru, karena yang kedua ini untuk merubah dari contoh. Oke, nah di sini ada instruksinya, desain requirement. Jadi dijelaskan apa saja sih yang digunakan dalam suatu desain jembatan. Kalau di sini dalam software ini kita sudah ditentukan bahwa kita akan mendesain jembatan tidak melewati batas tebing yang di samping ini sudah ditentukan. Nah, di software ini juga suka ada kontes. Kalau kita ikut kontes ada parameter yang disesuaikan, karena untuk saat ini tidak ikut maka kita pilih no. Nah, di sini juga ada parameter deck atau lantai kendaraan abutment. Nah, di situ ada deck elevasinya ya, terdiri dari 0 sampai 24 meter. Kita menggunakan yang 4 meter. Terus untuk abutmentnya tuh kita menggunakan yang standar, dan untuk pier atau pilar kita tidak menggunakan. Terus untuk angkur juga kita tidak menggunakan, jadi kita pilih no cable. Nah, di sini juga ada material yang kita gunakan yang medium. Kalau yang high itu lebih tipis, jadi kita menggunakan yang medium. Terusan untuk loading atau pembebanan kita pakai yang standar atau yang coolant. Nah, di sini juga ada template, kalau kita pilih juga bisa ya, pilih sendiri, bebas. Nah, terus di sini ada nama proyeknya apa, terusan nama kelompok, kita tulis kelompok kita. Di sini kelompok 2, terusan untuk project nomornya kayaknya kita gak isi deh, kita lewat aja. Yes. Nah, di sini juga ada desain detail. Nah, di sini kita untuk mendesain jembatan, bahwa kita sudah bisa untuk mendesain jembatan di sini. Next. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan jembatan. Bisa dilihat bentang jembatan sepanjang 24 meter. Setting softwarenya menggunakan profil carbon steel, solid bar, dan ada ukurannya juga. Untuk saat ini kita tentukan terlebih dahulu join rangkanya. Kita tempatkan join paling tinggi terlebih dahulu. Kita gambarkan sisi sebelah kiri sebagai patokannya, kita pasang per 2 meter. Selanjutnya sisi sebelah kanannya bisa menyesuaikan dengan sisi sebelah kirinya agar membentuk setengah lingkaran. Sama untuk join bagian bawahnya kita pasang per 2 meter juga. Selanjutnya kita gambarkan untuk profil rangka bajanya. Kita menggunakan profil ukuran 110 x 110. Kita gambarkan profil untuk bagian yang tegaknya terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan joinnya yang terpasang per 2 meter. Kita gambarkan sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Sama untuk sisi sebelah kanannya.
Selanjutnya kita gambarkan untuk profil lengkungnya. Masih menggunakan profil ukuran 110 x 110. Untuk profil bagian bawahnya kita gambarkan juga. Setelah itu kita tentukan titik join di tengah-tengah profil tegaknya. Sesuaikan saja penempatan profilnya agar sama membentuk lengkung setengah lingkaran. Setelah itu kita gambarkan profil miringnya. Kita menggunakan ukuran baja 90 x 90. Dapat dilihat profil membentuk seperti huruf K. Untuk join sebelah sisi ini kita hapus saja. Gambarkan lagi, jangan lupa ubah untuk ukuran profilnya. Ukuran profil tegak kita menggunakan 110 x 110. Selesai untuk pemodelan jembatannya. Setelah dilakukan load test animation, maka akan tampil simulasi dari jembatan yang sudah kita rancang dengan ditandai warna merah sebagai batang tekan dan warna biru sebagai batang tarik. Seperti yang dapat kita lihat, kendaraan dapat melintas dengan aman, sehingga desain jembatan yang sudah kita buat memenuhi standar. Kemudian, kita dapat melihat hasil analisis dari desain jembatan yang telah kita buat. Seperti pada batang tekan, bisa kita urutkan dari yang terbesar. Contohnya, pada batang tekan yang paling besar sebesar 0,88 itu ditunjukkan pada batang nomor 3. Perbandingan gaya tekan dan gaya tarik terhadap kapasitas batang disyaratkan tidak boleh lebih dari 1. Apabila lebih dari 1, maka beban pada batang tersebut melebihi kapasitas batang, sehingga jembatan yang telah kita desain akan runtuh. Nah, sedangkan pada batang tarik, bisa kita urutkan dari yang terbesar juga, ternyata didapatkan nilai sebesar 0,32 pada batang nomor 18. Kemudian, pada member details, kita dapat melihat spesifikasi dari masing-masing batang tersebut, seperti material, yield stress, modulus of elasticity, mass density, dan juga dimension. Dan kita dapat melihat section dari batang tersebut. Kita juga bisa melihat besarnya cost dari satu batang tersebut. Lalu dapat juga kita lihat kurva antara strength versus length dari masing-masing batang tersebut. Kemudian misalnya kita klik pada salah satu batang yang lain, maka otomatis akan diperlihatkan spesifikasi dari masing-masing batang tersebut. Kemudian hasil analisis ini dapat kita ekspor ke dalam bentuk lain, misalnya pada bentuk PDF, sehingga hasil tersebut dapat kita print. Lalu selanjutnya masuk ke cost calculation report. Di sini ada tipe cost, tipe material cost, ada item carbon steel solid bar yang digunakan, ada cost calculation-nya, dan ada total cost. Untuk penggunaan materialnya menggunakan 31 join, lalu menggunakan carbon steel bar ukuran 90 x 90 mm dan ukuran 110 x 110 mm. Lalu ada penggunaan deck, ada excavation, ada abutment, lalu tidak menggunakan pier, juga tidak menggunakan kabel angkor. Untuk total keseluruhannya yaitu 236,71 dolar. Lalu kesimpulannya yaitu untuk aspek struktur, kita harus benar-benar menganalisis seperti dari mulai pemodelannya, input pembebanannya, sehingga dapat hasil yang mendekati desain yang sebenarnya. Lalu juga untuk aspek struktur harus mempertimbangkan dari RAB-nya,
yang efisien. Efisien di sini maksudnya kuat memenuhi syarat, namun murah dari segi biaya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.